Ini virus corona Infinite Radio, informasi tanpa batas. 3 rumah di Gayam, Bojonegoro terbakar, kerugian capai 100 juta. Posko pengungsian banjir di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ditambah guna mencegah klaster baru. Tindakan Dekan Eva Unes dianggap mengancam demokrasi. Pendengar, selain ketiga berita utama tersebut, masih ada beberapa rangkaian berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Reportase 8. Halo pendengar, selamat berjumpa kembali pada program Reportase 8 dengan kumpulan reportase pada hari ini. Selama 20 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi aktual, hangat, dan terpercaya. Bersama saya, Siti Febri, inilah Reportase 8. Pendengar, terjadi kebakaran di Kecamatan Gayam, Bojonegoro pada Sabtu 21 November kemarin. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Devi. Silahkan laporannya. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di lokasi kebakaran, yakni di Duku Bedahan, Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Bojonegoro. Kebakaran ini melahap 3 rumah pemirsa, yakni rumah Bapak Dasiran yang terbakar habis oleh api, satu rumah lainnya tepat di samping rumah Pak Dasiran, yaitu rumah milik Sukar, yang mana merupakan anak Pak Dasiran. Dan terakhir adalah rumah milik Kantar, yaitu anak mantu Pak Dasiran. Penyebab kebakaran ini diduga karena adanya korsleting listrik. Kronologi kebakaran ini bermula pada pukul 3 sore, di mana saat itu Pak Dasiran sedang berada di sawah. Sementara istri Pak Dasiran sedang berada di teras dan melihat ada kepulan asap dari dalam rumahnya. Seketika itu istri Pak Dasiran berteriak, meminta tolong pada warga sekitar. Menurut Kapolsek Gayam, AKP Babang Adi, api berhasil dipadamkan pukul 3:30 sore dengan bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara total kerugian yang disebabkan oleh kebakaran ini ditaksir capai 100 juta rupiah. Ya Devi, apakah 3 rumah tersebut terbakar habis? Lalu bagaimana kondisi korban pasca kejadian tersebut? Baik Febri, rumah yang habis dilahap oleh api hanya rumah milik Bapak Dasiran saja. Sementara rumah milik Sukar yang merupakan anak dari Pak Dasiran terbakar sebagian. Sedangkan rumah milik Kantar yang merupakan anak mantu Pak Dasiran hanya terbakar sedikit di bagian pinggir karena telah berhasil diselamatkan oleh pemadam kebakaran. Sementara keadaan korban sendiri, istri Pak Dasiran lebih tepatnya sekarang sudah diamankan oleh warga di musala setempat. Baik, demikian Febri, Dewisa melaporkan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Pendengar, toko parfum di kota Kediri terbakar. Kerugian dari peristiwa ini diperkirakan mencapai 60 juta rupiah. Berikut laporan dari tempat kejadian, silakan Aziza Gabriela. Baik pendengar, sekarang saya sedang berada di depan toko parfum Sariwangi, tepatnya di Jalan Hosyokro Aminoto. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10:30 malam. Titik api mulai membesar di bagian atas toko. Menurut Ziad Basultana, pemilik toko, saat itu toko telah tutup. Pada pukul 10:30 malam, pemilik toko parfum dihubungi oleh seorang karyawan dari warung makan yang berada di sebelah toko parfum miliknya. Menurut Ziad, kebakaran di tokonya berasal dari lantai 3, di mana di lantai tersebut merupakan gudang. Plafon dari lantai terjatuh dan menyebabkan api semakin besar karena terdapat etanol yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran cukup kesulitan menangani kebakaran karena banyaknya bahan mudah terbakar dan lokasi yang cukup tinggi. PMK Kota Kediri mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran. Karena cukup kewalahan, 1 mobil pemadam milik PT Gudang Garam juga turut dikerahkan. Saking besarnya api membuat tim pemadam kebakaran butuh waktu 2 jam untuk memadamkan api. Menurut Polres Kota Kediri, kebakaran terjadi akibat adanya konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 60 juta rupiah. Aziza Gabriela melaporkan dari Kediri. Kembali ke studio.
Pengungsi akibat bencana banjir di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kesulitan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Hal ini diduga karena keterbatasan ruangan pengungsian dan minimnya alat pelindung diri APD untuk pengungsi. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Ajeng. Baik, terima kasih Febri. Pendengar, saat ini saya berada di posko pengungsian Sida Mulia. Banjir yang melanda Cilacap pada 16 November lalu membuat warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi. Namun berdasarkan laporan dari BPBD Cilacap, pengungsi cenderung kurang memperhatikan protokol kesehatan. Salah seorang tokoh masyarakat, Marsikun, mengatakan keterbatasan tempat dan minimnya alat pelindung diri menjadi alasan utama warga mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan disinfektan juga tidak tersedia di posko pengungsian ini. Berdasarkan pengamatan kami di posko pengungsian, komposisi ruangan yang kurang luas dan banyaknya pengungsi yang tidak sebanding ini membuat pengungsi sulit untuk menjaga jarak. Sementara itu, Kepala Pelaksanaan Harian BPBD Cilacap, Tri Komara, mengatakan penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan sulit diterapkan di pengungsian ini, walaupun petugas relawan selalu mengingatkan warga agar menaati protokol kesehatan. Demi mencegah munculnya klaster baru, kini BPBD Cilacap menyiapkan lebih banyak posko pengungsian agar persebaran pengungsi lebih merata dan tidak overload. Selain menggunakan fasilitas umum, kini BPBD bekerja sama dengan masyarakat di wilayah yang tidak terendam banjir untuk menampung pengungsi. Pihak BPBD juga akan memperkuat koordinasi lintas sektoral agar warga taat protokol kesehatan demi mencegah penularan dan meminimalisir risiko munculnya klaster baru. Dari Desa Sida Mulia, Kecamatan Sidareja, Syahna Ajeng melaporkan. Puluhan sopir angkutan kota Purworejo kembali melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan masalah halte Transjateng. Untuk mengetahui kondisi saat ini telah terhubung dengan rekan kami di depan kantor Bupati Purworejo, Jawa Tengah. Silahkan, Dava. Baik, terima kasih. Pendengar, saat ini saya berada di depan gedung Bupati Purworejo. Tepat di lokasi ini, puluhan sopir angkutan kota jalur A kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan memarkirkan puluhan kendaraan mereka di depan kantor Bupati Purworejo. Sebelumnya, aksi unjuk rasa dan mogok juga sempat dilakukan, yaitu pada tanggal 23 Oktober di Dinas Perhubungan Purworejo dan pada tanggal 11 November di hadapan DPRD Kabupaten Purworejo. Menurut keterangan salah satu sopir, aksi unjuk rasa ini kembali digelar akibat belum adanya kejelasan dari Pemkab Purworejo terkait dengan masalah halte Transjateng. Menurut keterangan sopir angkot, sejak bus Transjateng beroperasi pada bulan September kemarin, para pengemudi angkot mengalami penurunan pendapatan hingga 50%. Hal ini terjadi karena rute yang dilalui bertabrakan serta letak halte Transjateng yang juga berada di lokasi naik turunnya penumpang angkutan umum. Sehingga sebagian besar penumpang lebih memilih untuk menggunakan transportasi bus Transjateng daripada angkutan umum. Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa yang digelar ini, terdapat 3 tuntutan, yaitu terkait dengan peniadaan halte bus di depan stasiun Kutoarjo, Plaza Purworejo, dan sepanjang jalan dari Polres Purworejo hingga Kutoarjo. Kemudian, dari 3 tuntutan tersebut hingga saat ini, baru 2 tuntutan yang mendapatkan tanggapan dari Pemkab Purworejo dan pihak Transjateng, yaitu terkait dengan peniadaan halte di stasiun Kutoarjo dan sepanjang Polres Purworejo hingga Kutoarjo. Audiensi juga telah dilakukan antara perwakilan sopir angkot dan Pemkab Purworejo yang diwakili oleh Kepala Satpol PP dan Damkar serta didampingi Kepala Bidang Angkutan Terminal dan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. Dari audiensi tersebut, Pemkab Purworejo menyatakan bahwa terkait dengan peniadaan halte Transjateng ini bukan merupakan kewenangan daerah, akan tetapi Pemkab menyatakan bahwa akan kembali menyampaikan aspirasi tersebut ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, pada aksi sebelumnya, sopir-sopir juga menegaskan bahwa akan kembali melakukan aksi unjuk rasa apabila tidak ada kejelasan terkait dengan masalah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Purworejo, Jawa Tengah. Davarianto melaporkan kembali ke studio.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang dianggap telah mencoreng nilai demokrasi lantaran menskor salah satu mahasiswa yang melaporkan rektor universitas tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Riki Setianwar. Tindakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang atau FH-UNES, Rodiah, yang menskor mahasiswanya, Frans Napitu, dianggap sebagai tindakan yang mencoreng nilai demokrasi. Rodiah menonaktifkan status kemahasiswaan Frans pasca mahasiswa semester akhir tersebut melaporkan Rektor UNES, Profesor Fatur Rohman, ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Frans dirumahkan selama 9 bulan dengan alasan telah mencoreng nama UNES dan bahkan dianggap menjadi simpatisan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Merasa dituduh, Frans pun melawan. Ia mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya sebagai pengalihan isu terkait laporan yang dibuatnya kepada KPK. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengecam keras sikap anti-demokrasi yang ditunjukkan oleh Dekan FH-UNES. Pihak LBH Semarang melalui Kornel Gea mengatakan, skors yang dijatuhkan kepada Frans adalah bentuk kedangkalan berpikir dan berbahaya bagi demokrasi kampus. Walau begitu, faktanya, Rektor UNES yang dilaporkan ke KPK tersebut justru menyesalkan keputusan yang dilakukan oleh dekannya dalam pemulangan Frans kepada orang tuanya. Sebagai terduga kasus korupsi, Fatur menghormati hak setiap warga, termasuk mahasiswa, serta akan menghormati hukum yang berlaku. Fatur mengklaim, universitas yang ia pimpin sejak 2013 itu bebas dari korupsi, karena dalam proses penggunaan keuangannya, UNES melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, universitas tersebut mendapatkan predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 10 tahun. Selanjutnya, Profesor Fatur Rohman akan memanggil Rodiah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang untuk mengklarifikasi hal tersebut. Riki Setianwar melaporkan, kembali ke studio. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkap jumlah kasus stunting di Indonesia per tahun 2019 mencapai 27%. Hal ini menjadi perhatian mengingat angka tersebut lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Diva Rabiah. Baiklah pendengar, indeks stunting di Indonesia mencapai angka 27% dan angka ini melampaui batas toleransi maksimal oleh WHO yaitu 20%. Stunting adalah kondisi anak berperawakan pendek yang disertai penurunan kognitif jangka panjang. Stunting di Indonesia banyak disebabkan oleh ketidakseimbangan gizi pada anak. Menkes Terawan mengatakan tingginya angka anemia pada ibu hamil sejumlah 48,9% menjadi hambatan dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Menkes juga menjelaskan perlu adanya perbaikan pola konsumsi gizi masyarakat. Sementara itu, pejabat daerah seperti Pemkab Sideren Rampang, Pemkab Bekasi, dan Pemkab Kapuas Hulu gencar mengadakan sosialisasi stunting pada masyarakat sejak 19 November lalu. Stunting sendiri merupakan masalah multidimensional dari penanganan kesehatan, kesediaan pangan yang berkualitas, dan kesenjangan sosial. Profesor Dr. Damayanti dari Universitas Indonesia menjelaskan, ada 3 hal pokok yang harus dilakukan dalam penanganan stunting, yaitu pemantauan status gizi yang benar, tata laksana rujukan berjenjang, dan intervensi gizi. Ketiga hal tersebut terfokus merupakan perlakuan terhadap anak-anak sejak usia 0 tahun. Dari Jakarta, Diva Rabiah melaporkan untuk Febri Lilah. Kembali ke studio. Pemkab Batang menerima ajakan Otoritas Jasa Keuangan Tegal mengadakan pelatihan bisnis digital di tengah era pandemi COVID-19. Saat ini kita terhubung dengan reporter Gregorius Ayuda akan melaporkan kegiatan pelatihan di Aula Kabupaten Batang. Silakan Gregorius. Baik, terima kasih. Ajakan OJK untuk mengadakan pelatihan bisnis digital
bagi pelaku UMKM di Batang diterima baik oleh Wihaji selaku Bupati Batang. Menurut Wihaji, modal dan pemasaran sangat penting bagi para pelaku usaha. Ajangan OJK ini diharapkan memiliki kepastian untuk memberikan solusi pangsa pasar dan bantuan modal bagi para pelaku usaha. Sampai saat ini, pelaku usaha kreatif di Kabupaten Batang masih belum bisa sampai ke pasar ekspor. Jikalau ada, hanya dibeli oleh teman dari pelaku usaha yang sedang berada di luar negeri. Wihaji meminta agar output pelatihan kelas ekonomi kreatif maksimal. Apalagi di masa pandemi COVID-19, semua masyarakat di Indonesia dipaksa untuk menguasai teknologi. Salah satu contohnya, pelaku usaha di Desa Botolambat, Kecamatan Kandeman masih belum mengerti strategi pemasaran yang baik, terutama pemasaran di pasar digital. Rata-rata pelaku usaha masih melakukan promosi produknya secara tradisional, yaitu dengan berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa produk UMKM lokal di beberapa daerah masih belum bisa menembus pasar digital. Akan tetapi, sedikit demi sedikit beberapa pelaku usaha di Batang sudah masuk ke ranah pasar digital. Salah satunya adalah penjual jam tangan Owa Watch, Faisal. Pemilik usaha jam tangan kayu ini turut hadir di acara kelas ekonomi kreatif ini. Faisal menerangkan bahwa penjualan Owa Watch sudah sampai di penjualan pasar digital dengan promosi di sosial media serta penjualan yang dilakukan di situs jual beli online. Pemkab Batang berharap pelaku usaha UMKM di Batang dapat menangkap peluang pangsa pasar apalagi saat sudah berdirinya kawasan industri terpadu Batang. Sekian laporan dari saya, dari Batang, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baiklah pendengar, informasi terakhir tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan reportase 8, karena kami akan menyajikan informasi aktual, hangat, dan terpercaya. Saya Siti Febri mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Infinite Radio, informasi tanpa batas.